Shalom, selamat malam. Kami dari Jakarta City Care senang bisa berjumpa kembali dengan Sobat Frustasi dan pemirsa Bubble TV yang dicintai oleh Tuhan. Setengah jam ke depan ini saya, pelayan Tuhan Arasia Haan, akan menemani Sobat Frustasi dalam mempelajari firman Tuhan, menggali firman Tuhan dengan tujuan agar kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita berdoa sejenak. Bagi Tuhan segala kepujian, kemuliaan, dan kejayaan. Minta berkat Tuhan dari awal pertengahan sampai tamatnya siaran malam hari ini. Kami berdoa, tinggikan nama-Mu Tuhan sepanjang siaran malam hari ini. Berfirman buat kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sobat Frustasi dan pemirsa Bubble TV yang dicintai Tuhan, senang bisa berjumpa malam ini dalam acara Dia Buka Jalan Saat Tiada Jalan. Kalau kita punya Alkitab, mari kita ambil Alkitab kita. Siapkan juga catatan kita. Kami terus mendorong dari studio ini, setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita belajar untuk mencatatnya dengan tujuan agar kita lebih mudah dapat mengulanginya. Kami meyakini kebiasaan kita adalah masa depan kita. Tema firman Tuhan yang akan kami sampaikan malam ini adalah ucapan bibir yang memuliakan Tuhan. Maksud tujuan kita mempelajari topik ini adalah agar hidup kita menjadi berkat. Malam ini firman Tuhan kami ambil dari kitab atau surat Ibrani, Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-15. Mari kita buka Alkitab kita, saya ulangi surat Ibrani, Ibrani pasal 13 ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Begitu jauh pembacaan firman Tuhan buat kita malam ini. Yang diberkati oleh Tuhan adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukan firman itu di dalam kehidupannya. Ucapan bibir yang memuliakan Tuhan, itulah judul atau tema khotbah kita untuk malam hari ini. Sebagai pendahuluan, kami mengutip 2 Timotius pasal 3 ayat 16, dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan menuntun orang kepada kebenaran. Sesudah kita percaya pada Tuhan Yesus, tidak ada tuntunan yang paling sempurna bagi kita untuk menjalani hidup kecuali firman Tuhan. Pendeta bisa salah, buku bisa salah, gereja bisa salah, tapi firman Tuhan tidak mungkin salah karena firman Tuhan adalah perkataan Tuhan sendiri. Oleh karena itu, kalau kita udah percaya Tuhan Yesus, hukumnya wajib bagi kita untuk memiliki Alkitab dan bacalah setiap hari. Tahukah kita ada 3 hal yang akan terjadi kalau kita udah percaya Tuhan Yesus mau membaca firman Tuhan setiap hari. Yang pertama, pengenalan kita pada Tuhan Yesus semakin dalam. Yang kedua, iman kita akan terurus dengan baik. Dan yang ketiga, kita mengerti kehendak Allah untuk setiap kita. Nah, malam ini kita mau belajar salah satu kehendak Allah untuk setiap kita, bagi kita yang sudah percaya pada Yesus, yaitu bagi kita yang sudah percaya Yesus, Tuhan mau supaya ucapan bibir kita memuliakan akan nama-Nya. Nah, ada 4 hal yang kami mau bagikan malam ini tentang tema kita, ucapan bibir yang memuliakan Tuhan. Yang pertama, mari kita buka Mazmur 109 ayat yang ke-30. Kita buka Alkitab kita, Mazmur 109 ayat yang ke-30. Kalau kita punya Alkitab, mari pastikan kita
membuka Alkitab kita sehingga setiap kita boleh bertumbuh dengan baik ke arah Kristus. Perhatikan, kami akan membacakannya buat kita malam ini. Aku hendak bersyukur sangat kepada Tuhan dengan mulutku, dan aku hendak memuji-muji Dia di tengah-tengah orang banyak. Firman yang luar biasa, firman yang dahsyat, firman iman yang kami mau dorong buat kita supaya kita ada dalam kebenaran ini. Karena dikatakan dengan jelas, aku hendak bersyukur sangat kepada Tuhan dengan mulutku, dan aku hendak memuji-muji Dia di tengah-tengah orang banyak. Yang pertama yang kami mau tekankan, ucapan bibir yang memuliakan Tuhan. Pertama, bersyukur senantiasa. Haleluya. Kita sudah sulit menemukan atau jarang menemukan orang yang bersyukur hari-hari ini. Kebanyakan daripada kita menggerutu, bersungut-sungut, ngomel. Sadar atau tidak, kita seringkali mempersalahkan Tuhan. Tapi malam ini kami mau tekankan buat kita, jangan lakukan itu. Kalau selama ini kita melakukannya, kita mesti mau bertobat. Karena hidup kita sudah dibayar dengan harga yang mahal, yaitu melalui kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Tahukah kita, kematian Tuhan Yesus agung untuk saudara dan saya, karena kita sadar upah dosa adalah maut, tapi kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Yesus mati di kayu salib untuk menggantikan kita, menebus kita, memperdamaikan kita dengan Bapa di sorga. Waktu kita percaya pada Tuhan Yesus, kita dipindahkan dari gelap kepada terang, dari kematian kepada kehidupan, dari kutuk kepada berkat. Saudara dan saya yang percaya pada Yesus, seluruh hidup kita kembali menjadi milik Bapa di sorga. Karena itu tidak boleh lagi memakai sejengkal pun bagian tubuh kita untuk melawan Tuhan, untuk menguntungkan iblis. Tapi sebaliknya, kita permuliakan Tuhan dengan apa yang Tuhan sudah kerjakan kepada kita, termasuk dengan ucapan bibir yang memuliakan Tuhan. Alkitab katakan, semua ucapan yang kita ucapkan kelak akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Oleh karena itu, apa yang terjadi? Jadilah Kristen yang sejati, yang dituntun oleh firman Tuhan. Jadilah Kristen yang sejati, yang mau menyukakan Tuhan dalam kehidupannya. Jadilah Kristen yang sejati, yang mau sungguh-sungguh mempersembahkan dirinya kepada Tuhan, dan mau dipakai oleh Tuhan. Untuk apa? Memasyurkan dan meninggikan akan nama Tuhan. Percaya atau tidak, bersaksi yang paling efektif adalah melalui kehidupan kita. Salah satunya adalah dengan tutur kata kita, dengan ucapan kita, dengan perkataan-perkataan yang keluar daripada bibir dan mulut kita. Alkitab katakan dengan jelas, kalau garam itu sudah menjadi tawar, tidak ada lagi artinya. Karena itu kalau Kristenlah yang sejati. Lakukan apa yang Tuhan katakan. Pegang apa yang Tuhan katakan. Katakan apa yang Tuhan katakan. Dengan perkataan kita, kita dibenarkan. Tapi dengan perkataan kita, kita juga dihukum. Karena itu, ayo, di hari-hari yang sulit seperti sekarang ini, mari kita menabur dengan mulut kita. Karena Alkitab katakan kekristenan juga digambarkan seperti seorang petani. Dan petani dimanapun di seluruh dunia ini, dia sadar betul antara benih dengan panen erat hubungannya. Mari kita praktekkan kebenaran ini. Kita pakai bibir kita untuk memuliakan Tuhan. Yang kedua yang kami mau tekankan, mari kita buka Mazmur 34 ayat yang pertama. Bukalah Alkitab kita, Mazmur 34 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Dari Daud, pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Dahsyat.
dalam keadaan sulit, dalam keadaan payah, dalam keadaan tertekan, dalam keadaan yang susah, tetap menjadi berkat, tetap menjadi kesaksian. Itulah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Kalau kita sama dengan orang dunia, untuk apa kita Kristen? Justru di masa-masa sulit, mari kita sungguh-sungguh jadi Kristen yang sejati, sehingga nama Yesus dipermuliakan. Percayalah, kalau Yesus ditinggikan, dia akan menarik orang datang kepadanya. Jadi yang kedua yang kami mau tekankan buat kita, ucapan bibir yang memuliakan Tuhan. Yang kedua, memuji Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi pujilah Tuhan dalam kehidupan kita. Dikatakan, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Tuhan bertata di atas pujian umatnya. Datanglah dengan roh yang berbeda. Kalau orang hari-hari ini marah, menggerutu, ngomel, bersungut-sungut, kita yang percaya pada Yesus, mari kita muliakan Tuhan dengan ucapan bibir kita. Dengan cara bagaimana caranya? Mari kita memuji Tuhan. Haleluya. Mungkin saudara dan saya berkata, Pak, kalau kita memuji Tuhan, apa masalahnya selesai? Kami mau katakan, tidak pernah orang rugi melakukan apa yang Tuhan katakan. Paling sedikit yang akan terjadi, kita udah menyenangkan Tuhan karena kita jadi pelaku firman. Tapi lebih dalam, saudara dan saya akan kuat. Apa artinya kita kuat? Karena Alkitab katakan, orang yang mendengarkan firman dan melakukannya disamakan seperti orang yang melakukan, disamakan seperti seseorang yang bangun rumah di atas batu. Dia kokoh, dia kuat. Bertobat memberikan alasan-alasan dan alasan. Tapi ambil keputusan, lakukan firman supaya kita kuat dan hidup kita menyukakan Tuhan. Tahukah kita nggak tahu kapan masalah ini selesai, tapi kalau kita kuat dan hidup kita menyukakan Tuhan, percaya atau tidak, dikala Tuhan sudah senang, dikala Tuhan sudah berkenan, kami percaya apa yang terjadi. Saudara dan saya akan melihat, sesulit apapun pasti ada jalan keluar. Percayalah, nyawanya saja dia beri bagi kita, apalagi hanya untuk menolong, apalagi hanya untuk memberikan jalan keluar. Yesus Kristus tetap sama, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jangan terima apa yang dunia katakan, tapi katakan apa yang Tuhan katakan. Jangan hidup dalam perasaanmu, tapi hiduplah dalam iman. Karena orang benar akan hidup oleh iman. Karena itu mari kita sungguh-sungguh mempraktikkan kebenaran ini. Ucapan bibir yang memuliakan Tuhan. Caranya bagaimana? Alkitab mengajarkan kita supaya memuji Tuhan. Pujilah Tuhan. Contohnya Daud dalam keadaan sulit, dalam keadaan payah, dia puji Tuhan. Mungkin kita berkata, Pak, tapi susah. Kami tahu memang susah. Tapi waktu kita melakukan firman, kami percaya Tuhan menyertai kita. Dan justru ada kekuatan, ada kuasa ekstra daripada Tuhan. Haleluya. Tahukah kita beda dengan orang dunia. Waktu kita melakukan firman, Tuhan membela firman-Nya. Saudara dan saya yang melakukannya, memperoleh janjinya dalam kehidupan ini. Alkitab katakan jelas dalam kitab Wahyu pasal yang pertama, membaca saja sudah ada berkatnya, apalagi melakukannya. Haleluya. Kebanyakan kita pada hari-hari ini terlalu pintar bikin alasan. Tapi hari ini kami mau katakan, bertobat untuk membuat alasan, tapi belajarlah dengan tulus, tunduk kepada Tuhan, lakukan firman-Nya. Dan kalau engkau sudah mencoba dengan kekuatanmu ternyata gagal, ternyata nol besar, ternyata seperti menjaring angin, kenapa tidak mau rendah hati, tunduk kepada Tuhan, melakukan firman-Nya? Pernahkah Tuhan berdusta dengan kita? Mari kita bercermin. Alkitab katakan segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar. Relakan dirimu diajar oleh Tuhan, sehingga saudara dan saya melihat tuntunannya pasti buat kehidupan kita. Alkitab katakan, Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku.
Yang ketiga, yang kami mau tekankan, ucapan bibir yang memuliakan Tuhan. Mari kita buka Mika pasal 6 ayat yang ke-12. Satu firman yang luar biasa yang kami mau mengajak kita untuk membacanya. Mika pasal yang ke-6 ayat yang ke-12. Buka Alkitab kita, kami akan membacakannya buat kita malam hari ini. Orang-orang kaya di kota itu melakukan banyak kekerasan. Penduduknya berkata dusta, dan lidah dalam mulut mereka adalah penipu. Haleluya. Jadi apa yang terjadi? Ucapan bibir yang memuliakan Tuhan. Yang ketiga, bibir yang tidak berkata dusta. Bibir yang tidak berkata dusta. Mungkin saudara dan saya berkata, mana mungkin saya mau katakan Tuhan tidak pernah menyuruh kita melakukannya, tidak mungkin. Haleluya. Allah bukanlah manusia sehingga dia berdusta. Apa yang dia firmankan akan dia lakukan sempurna dan segera. Mungkin kita banyak orang berkata, mana mungkin Pak, bibir yang tidak berdusta pada hari-hari ini. Mungkin. Kan Alkitab katakan, kalau iya katakanlah iya, kalau tidak katakanlah tidak. Lebih daripada itu, berasal daripada si jahat. Hidup bukan nasib, tapi hidup adalah pilihan. Haleluya. Yang jadi masalah, kita kalah sebelum berperang. Apa artinya kalah sebelum berperang? Belum melakukan, kita udah katakan gak mungkin. Kami pastikan peperangan yang paling hebat adalah dalam pikiran dan hati kita. Iblis kalau nggak bisa dorong kita jatuh, dia tarik kita jatuh. Bahaya yang harus diwaspadai oleh gereja Tuhan, orang percaya pada hari-hari ini adalah kompromi. Sadar atau tidak apa yang terjadi? Api yang bernyala-nyala akhirnya padam. Kenapa? Karena kompromi. Sampah-sampah kita izinkan masuk sehingga apinya jadi kerdil. Nanti pada akhirnya masalah sedikit datang, api itu menjadi padam. Karena itu kami mau katakan, belajar pikul salib menyangkal diri. Ikuti saja apa yang Tuhan katakan, berapapun harganya. Saudara dan saya akan melihat pembelaan Tuhan, kuasa Tuhan, janji Tuhan. Tuhan yang dahsyat akan menyatakan dirinya di dalam kehidupan kita. Makin besar masalah yang kau hadapi, sebenarnya kalau kita melakukan firman, semakin besar kita akan melihat kemurahan, kasih, dan rahmat Tuhan yang akan kita saksikan dalam kehidupan kita. Karena kuasanya tidak pernah berubah, janjinya tidak pernah berubah. Bacalah dalam Alkitab kita tentang kapak timbul mengapung. Para nabi nggak mungkin bisa melihat kapak yang terbuat dari besi mengapung kalau mereka tidak pernah kehilangan mata kapak itu. Jadi banyak kali kesulitan, tantangan merupakan kesempatan saudara dan saya lebih mengenal siapa Tuhan dan mengalami janji-janjinya. Asalkan kita tidak menyerah, asalkan kita tidak putus asa, asalkan kita mau terus berpegang dan bertekun. Langit dan bumi boleh lenyap, tapi firman Tuhan itu kekal adanya. Jadi ucapan bibir yang memuliakan Tuhan. Yang ketiga, bibir yang tidak berkata dusta. Bertobat bagi kita yang suka berdusta. Dan jangan serahkan lagi sejengkal pun hidup kita, bibir kita, mulut kita untuk dipakai oleh iblis. Tapi persembahkan seluruh hidup kita hanya bagi dia untuk kemuliaannya. Teristimewa bibir kita biar dipakai Tuhan menyampaikan kabar baik, kabar kesukaan, puji, penyembahan, keagungan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Yang terakhir, yang keempat, ucapan bibir yang memuliakan Tuhan. Mari kita buka Yosua 1 ayat 8. Firman yang luar biasa. Secara pribadi kami mau katakan, setiap kali membaca Yosua 1 ayat 8 ini, roh kita lompat-lompat, roh kita bernyala-nyala. Kenapa? Ada kebenaran yang benar yang bisa kita lakukan.
Kenapa kami katakan demikian? Karena Tuhan tidak pernah menyuruh sesuatu yang kita tidak bisa lakukan. Kebenarannya terukur, siapapun kita bisa melakukannya. Dikatakan demikian. Sudah Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-8. Kami akan membacakannya buat kita. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Itu yang kami mau tekankan buat kita, itu yang kami maksudkan terukur. Siapapun kita bisa melakukannya. Haleluya. Soal janjinya, Tuhan gak mungkin berdusta. Yang penting bagian kita. Jadi kami mau tegaskan buat kita ucapan bibir yang memuliakan Tuhan. Yang keempat, memperkatakan firman. Memperkatakan firman. Praktekkan ini, karena jelas dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan. Katakan. Katakan. Katakan apa yang Tuhan katakan tentang kesehatanmu. Katakan apa yang Tuhan katakan tentang keuanganmu. Katakan apa yang Tuhan katakan tentang pelayananmu. Katakan apa yang Tuhan katakan tentang rumah tanggamu. Katakan apa yang Tuhan katakan tentang negerimu. Katakan apa yang Tuhan katakan tentang masa depanmu. Jangan katakan apa yang Tuhan tidak katakan. Kalau ini yang kita kerjakan bersama Yesus, kita menang, bahkan lebih daripada pemenang. Kami simpulkan firman Tuhan buat kita untuk malam hari ini. Ucapan bibir yang memuliakan Tuhan. Kalau selama ini bibir kita pakai menguntungkan iblis, malam ini kita bertobat. Tinggalkan cara hidup yang salah ini. Tapi pakailah seluruh hidup kita untuk memuliakannya. Ada 4 cara bagaimana bibir yang memuliakan Tuhan. Pertama, bersyukur. Yang kedua, memuji Tuhan. Yang ketiga, bibir yang tidak berdusta. Dan yang terakhir, yang memperkatakan firman Tuhan. Bersama Yesus kita bisa. Haleluya. Amin. Kita sudah dengar firman Tuhan malam hari ini dengan tema ucapan bibir yang memuliakan Tuhan. Kami percaya semua kita diberkati. Lakukan segera. Kita masih ada waktu sedikit. Kita mau gunakan waktu yang ada untuk berdoa. Ada 3 tahap doa yang kami mau lakukan malam ini. Yang pertama, kalau engkau belum pernah terima Yesus, terima malam ini tanpa paksaan. Yang kedua, bagi engkau yang punya beban berat dan kita yang sakit, mari kita percaya dengan kuasa doa. Percaya Yesus Kristus tetap sama. Dan yang terakhir, kita mau berdoa syafaat. Percaya akan janji Tuhan. Tuhan Yesus berkata sudah selesai. Kita terima itu, kita berdiri di atas karya Kristus bagi setiap kita. Mari kita tunduk kepala, letakkan tanganmu satu di bagian dadamu. Kita berdoa, ikuti doa kami malam hari ini. Tuhan Yesus, malam ini kami datang kepada Tuhan. Kami mengaku kami orang berdosa. Tuhan Yesus, malam ini dengan sadar saya katakan, saya mau meninggalkan dosa-dosa saya dan cara hidup saya yang salah. Saya mohon belas kasihan Tuhan. Terimalah hidup saya Tuhan. Saya buka hati saya. Tuhan Yesus, masuklah dalam hati saya. Saya menerima malam ini Yesus Kristus jadi Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan saya. Saya mau ikut Yesus seumur hidup saya. Penuhi saya dengan Roh Kudus. Tuntun saya pada jalan-jalan Tuhan. Dalam nama Yesus. Kalau engkau sakit,
letakkan tanganmu satu pada bagian tubuhmu yang sakit. Contoh, kalau ginjalmu yang sakit, taruh tanganmu satu pada ginjalmu, angkat satu tanganmu ke atas. Kalau paru-parumu yang sakit, taruh tanganmu satu di paru-parumu, angkat satu ke atas. Jangan lakukan kalau engkau tidak percaya, tapi kalau engkau percaya, malam ini malam mujizat buat kehidupan. Kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau melihat sobat prestasi dan pemirsa Bible TV yang mendengarkan dan menyaksikan acara malam ini. Engkau melihat tangan-tangan yang ditaruh pada bagian tubuh mereka yang sakit. Kami percaya akan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkata sudah selesai. Kami percaya oleh biru-biru Tuhan Yesus sesuai dengan firman kami sudah disembuhkan. Karena itu sebagai hamba Tuhan, kami mau katakan dalam nama Yesus, penyakit roh penyakit lenyaplah engkau. Apapun penyakit daripada sobat prestasi dan pemirsa Bible TV, sembuhlah dalam nama Yesus. Penyakit kau tidak boleh kembali lagi dalam nama Yesus. Kalau engkau punya beban, taruh kedua belah tanganmu di dadamu. Yesus berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan beban berat. Tuhan berjanji akan memberikan kelegaan. Lakukan itu malam ini, biar malam ini malam mujizat bagi kita. Ya Tuhan, Engkau melihat sobat prestasi dan pemirsa Bible TV yang punya pergumulan dalam hidup mereka, rumah tangga, pergumulan pekerjaan, keuangan, suami, istri, masa depan, apapun yang mereka sedang hadapi, kami menyatakan pernyataan iman kami, Yesus lebih besar dari pergumulan kami. Karena itu sebagai hamba Tuhan, sesuai firman Tuhan yang berkata, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan beban berat, Tuhan berjanji memberikan kelegaan. Kami berdoa dalam nama Yesus terbuka jalan. Tuhan meratakan gunung, menimbun lembah, membuka pintu-pintu yang tertutup. Terima mujizat Tuhan dalam nama Yesus. Kami mau berdoa syafaat. Kami berdoa untuk Panorama Suryo Pranoto yang jadi partner kami dalam pelayanan di radio ini. Limpahkan rahmat anugerah-Mu. Berkati Tuhan. Kami berdoa buat Indonesia. Dari Aceh sampai Papua, dari Sangir sampai Kupang. Shalom Tuhan turun atas Indonesia. Indonesia dibungkus oleh kuasa darah Yesus, dibebaskan dari virus corona, diberkati oleh Tuhan, diberkatilah penduduk Indonesia, diberkati mata pencariannya, diberkati pemerintahannya. Kami berdoa buat kota kami, Jakarta, shalom Tuhan turun di atas kota ini, dilindungi, dijagai, diberkati oleh Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan. Kami berdoa buat gereja Tuhan di bangsa ini yang hari-hari ini tidak bisa beribadah di gereja tapi bisa beribadah di rumah. Tetap Tuhan mengembalakan, Tuhan melawat, dan berkati teman-teman pendeta, rohaniawan, pelayan-pelayan Tuhan, biar Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat mereka yang sakit di rumah sakit, khususnya yang virus corona. Kami minta mujizat Tuhan, maut enyahlah engkau. Orang-orang yang sakit di rumah sakit, Tuhan sembuhkan mereka. Rumah sakit jadi rumah pemulihan. Kami mematahkan roh maut di rumah sakit, dari Aceh sampai Papua, dari Sangir sampai Kupang. Orang-orang yang sakit sembuh. Mereka yang kena corona sembuh. Kami berdoa mulai hari ini lebih banyak yang sembuh dalam nama Yesus, dan tidak ada lagi yang kena. Kami minta pertolongan Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa lakukan itu, dan kami mengimani itu terjadi. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat malam ini. Kami berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.